Kak, mau tanya aku di Tangerang sih. Nggak apa-apa Kak, Kakak mau tanya tentang BPJS dimanapun boleh. Silahkan Kak, langsung. Kak, kalau buat KIS gimana ya? Aku udah ada BPJS Mandiri, mau pindah ke KIS susah ya? Oh iya, Kak Baby, jadi kalau KIS itu nama kartunya, Kartu Indonesia Sehat. Mungkin maksud Kak Baby namanya yang pemerintah. Mungkin kayak gitu ya? Nah, kalau untuk ke pemerintah itu Kak, namanya penerima bantuan iuran. Jadi harus mengusul dulu sesuai dengan domisilinya di kantor kelurahan. Nah, nanti dari kantor kelurahan yang usulkan datanya Kakak ke BPJS Kesehatan setempat yang di Tangerang. Setelah itu tugas Kak Baby harus ngecek apakah sudah aktif atau belum. Kalau misalkan sudah aktif, artinya Kak Baby nggak perlu bayar lagi mandirinya. Kalau belum aktif, masih bayar mandiri. Ih, ngelek Ibu Jer. Gimana Kak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh langsung tulis di kolom komentarnya. Gimana Kak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh langsung tulis di kolom komentarnya. Terima kasih telah bergabung. Tes layarnya dulu Kakak. Harus buat KTM ya? KTM ini untuk apa Kak? Nggak perlu Kak. Kalau mau ke pemerintah nggak perlu buat KTM. KTM kan kartu tanda mahasiswa. Nanti mengusul saja di kantor kelurahan untuk pengusulan sebagai tanggungan pemerintahnya. Halo yang baru bergabung boleh tulis di kolom chat kalau ada yang mau ditanyakan. Apa Bu Jeli itu ya, surat yang tidak mampu? Oh, surat keterangan tidak mampu. Oh, untuk Kak Baby Z biasanya seperti itu Kak. Kalau untuk tanggungan ke pemerintah itu biasa menggunakan surat keterangan tidak mampu. Tapi nanti kalau untuk informasi lebih lanjutnya bisa tanyakan di kantor kelurahan setempatnya Kak, karena biasanya bagi Pemda itu beda-beda sih. Nanti boleh ditanyakan langsung di domisilinya ya Kak. Oke, untuk Kak Karaweng Rewa untuk cek status peserta gimana caranya? Oke, jadi untuk cek status peserta Kak, ini selain datang ke kantor, kami juga ada namanya Pandawa. Nanti boleh save nomor ini Kak di 081181655165. Di nomor ini cukup WhatsApp saja Kak untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Kemudian selain melalui Pandawa Kak, juga kami ada namanya aplikasi Mobil JKN. Jadi nanti boleh di-download aplikasinya di Play Store ataupun App Store untuk aplikasi Mobil JKN-nya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Agam. Kakak sekarang masih pakai kartu. Sekarang sudah tidak pakai kartu Kak Agam. Sekarang pakai nomor NIK. Jadi boleh pakai nomor NIK yang ada di kakak KTP-nya atau bisa download aplikasi Mobil JKN-nya. Di sini ada kartunya berbentuk online. Seperti itu. Untuk Kak Cuan produktif. Sama-sama Kak Baby. Nanti boleh share live kami ya Kak untuk ke teman-teman yang ada di Tangerang. Oh Kak, Cuan produktif, bagaimana caranya kalau pindah vaskes harus ke kantor ya? Oke, jadi untuk Kak Cuan, sekarang kalau untuk perubahan fasilitas kesehatan itu bisa melalui online di rumah. Yang pertama melalui aplikasi Mobil JKN Kak. Jadi di aplikasi Mobil JKN-nya ini boleh download dulu di Play Store ataupun App Store-nya untuk aplikasi Mobil JKN-nya. Oke, kali ini aku ada teman, boleh Kak Sinta silakan duduk.
Nih Kak, ada pertanyaan nih. Halo Sobat GKN, selamat sore. Nih Kak, ada pertanyaan nih. Halo Sobat GKN, selamat sore. Apa pertanyaannya Kak? Ini selanjutnya dari Bapak Latif, bagaimana caranya dilaporkan kalau ada keluhan? Oke, Kak Latif, ini keluhannya di mana Kak? Kalau misalkan di rumah sakit, kami ada namanya BPJS 1. Terus kalau misalkan selain di rumah sakit juga bisa langsung laporkan keluhannya di aplikasi Mobile JKN ataupun melalui WhatsApp Pandawa. Sebentar ada cerita seperti itu. Oh ya. Untuk acuan produktif Mbak, jam berapa tutup pelayanannya? Jadi kalau untuk pelayanan kantor Kak, kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nanti boleh langsung kunjungi kantor cabang atau kantor kabupaten yang terdekat yang ada di domisilinya Kak Cuan ya. Oh Kak, Pandawa itu apa? Oke, ini pertanyaan menarik dari Kak Latif. Pandawa itu Oh iya, Kak Agam. Kak, Pandawa itu apa? Pandawa itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Jadi ini nomor Pandawa Kak. Ini boleh dicatat di 081181651165. Jadi kakak kalau misalkan mau melakukan pelayanan administrasi itu tidak perlu datang ke kantor, bisa langsung WhatsApp saja ini nomor. Nah, di Pandawa ini ada berbagai layanan yang bisa dilakukan. Yang paling sering digunakan itu cek status peserta. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor untuk melakukan cek status peserta. Kemudian melakukan perubahan, misalkan mau beralih ke Mandiri, bisa juga melalui Pandawa. Kak Nurul, mau daftar BPJS gratis. Kak Nurul domisilinya di mana Kak untuk pendaftaran penerima bantuan iurannya? Kalau KIS hilang bisa cetak lagi oleh Kak Fitri. Kalau kartunya hilang saat ini sudah ada cetak kartu Kak. Sekarang pakai aplikasi Mobile JKN. Jadi di aplikasi Mobile JKN-nya ini ada kartunya juga secara online. Oh iya, di aplikasi Mobile JKN ini bisa ambil nomor antrian loh Kak. Jadi sebelum ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu bisa ambil nomor antrian dulu. Saya minta rujukan tapi tidak dikasih oleh Pak Latif. Nanti boleh adukan Kak ya, bisa melalui aplikasi Mobile JKN kalau terkait rujukannya. Pandawa itu 24 jam Kak, Kak Cuan? Iya Pandawa 24 jam Kak, tapi kalau untuk pelayanannya itu nanti di jam kantor Kak ya? Kak, BPJS non aktif karena usia 21 tahun, bagaimana cara aktifkannya lagi ya Kak T? Oke, jadi kakak-kakak yang saat ini usianya di atas 21 tapi masih tanggungan orang tua, itu bisa melampirkan surat keterangan kuliahnya atau bukti pembayaran SPP-nya. Jadi kakak berhak ditanggung sama orang tuanya, tapi harus melampirkan surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran SPP-nya. Berarti kalau mau daftar mandiri bisa lewat Pandawa aja ya Kak? Bisa dong. Jadi kalau Pandawa sekarang itu diprosesnya di jam kantor, tapi kalau untuk masukkan berkasnya selama 24 jam. Kak Irens, kalau daftar BPJS Mandiri apakah bisa langsung aktif? Oke, jadi kalau untuk BPJS Mandiri Kak itu dia dua jenis, ada yang langsung aktif, ada yang nunggu 14 hari. Jadi ketentuannya beda Kak.
Dari Kak Karaeng. Kalau menunggak udah lama terus sudah tidak tahu kartu BPJS-nya, bingung mau bayar. Oh, butuh nomor virtualnya ya, Kak? Kalau menunggak udah lama terus sudah tidak tahu kartu BPJS-nya, bingung mau bayar. Oh, bagus nih. Oh, Kak Karaeng. Kalau menunggak sudah lama terus sudah tidak tahu kartu BPJS-nya, bingung mau bayar ya. Ini nanti tinggal nomor pembayarannya saja Kak yang mau dikasih. Boleh. Nanti kalau untuk mengetahui nomor pembayarannya, dari Kak Titin, sampai umur berapa ditanggung untuk anak yang masih kuliah? Sampai umur 25 Kak. Namun ketika usianya di atas 21 tahun itu wajib melampirkan surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran SPP-nya. Jadi untuk anaknya Kak Titin jangan ragu untuk melaporkan ya Kak di kantor BPJS Kesehatan terdekat. Dari Kak Tirsa, di aplikasi Mobile JKN apakah bisa daftar mandiri? Boleh dong, nanti tinggal daftar online saja Kak ya. Download dulu aplikasinya di App Store ataupun Play Store, nama aplikasinya kami Mobile JKN. Kak RNA77. Kak, apakah BPJS saya bisa dipakai di Jakarta walaupun terdaftarnya di wilayah asal? Ini wilayah asalnya di mana Kak? Boleh tulis di kolom komentar. Dari Kak Diko dong, kantor BPJS di Palopo di mana? Di Jalan Andi Mas Jaya nomor 23 Kak. Nama jalannya dulu Jalan Gunung Torpedo. Oh, di Makassar. Boleh, jadi pertanyaannya KRN, apakah BPJS saya bisa dipakai di Jakarta walaupun terdaftarnya di wilayah Makassar? Mungkin maksudnya fasilitas kesehatannya ya? Seperti itu KRN. Jadi kalau misalkan KRN sakit di luar dari domisili terdaftar atau dari domisilinya di Makassar, itu bisa dilayani maksimal 3 kali layanan di domisili terbarunya di Jakarta. Namun kalau misalkan ternyata kakak lebih sering di Jakarta, boleh pindah vaskes Kak ya. Jadi nanti cari tahu dulu fasilitas kesehatan terdekat di Jakartanya di mana, kemudian lakukan perubahan vaskes. Nanti boleh WhatsApp ini nomor kalau misalkan mau pindah vaskes atau download aplikasi Mobile JKN-nya. Capek Kak bicara. Ya mungkin ada yang mau bertanya lagi boleh tulis di kolom chat, tap-tap layarnya Kak. Dari Kak Dita, Kak bagaimana daftar BPJS pemerintah? Domisilinya di mana Kak Dita? Oh, dari Kacuan Produktif. Kalau mau langsung aktif, bisakah? Karena keluarga kemarin disuruh menunggu. Dari Kacuan Produktif ini peserta mandiri ya Kak atau peserta apa? Oke, jadi dari pertanyaan Kak Dita ini dia mau daftar BPJS pemerintah, kakak KTP-nya di Buro Malili. Kalau untuk kakak KTP Lu Timur Kak itu langsung melapornya ke Dinas Kesehatan untuk pengusulan tanggungan pemerintah. Nanti biasanya ada surat rekomendasi, kemudian dibawa ke BPJS Kesehatan terdekat. Dari Kacuan Produktif, peserta yang bayar sendiri. Boleh Kak, jadi kalau untuk mandiri boleh langsung aktif. Bagaimana jika usianya 20 tahun tapi sudah bekerja? Dari Kak Irens, tanggungan orang tua ya Kak, sudah tidak bisa. Jadi kalau tanggungan orang tua, ketentuannya itu ketika dia sudah menikah, berkeluarga, ataupun sudah bekerja, itu sudah tidak bisa ditanggung lagi dari orang tuanya. Sama-sama Kak Dita.
Oke, jadi ini saya 118166165. Jadi yang membutuhkan pelayanan lewat WhatsApp ataupun dari rumah boleh langsung hubungi nomor ini. Jadi di sini ada 3 kategori, mau minta informasi terkait cek status peserta, atau mau pelayanan beralih ke mandiri, mau ubah vaskes, itu semua bisa dilayani melalui Pandawa. Termasuk untuk pengaduannya bisa melalui Pandawa. Kak, saya bekerja tapi maunya bantuan daerah, bisa nggak? Oke, untuk Kak Agam. Jadi sebagai pekerja Kak, itu Kak Agam berhak ditanggung dari pekerjanya selama bekerja. Nah, nanti kalau misalkan mau beralih ke bantuan daerah, nanti kalau misalkan Kak Agam mohon maaf sudah tidak kerja lagi, baru bisa lakukan pengusulan ya. Dari Kak Edward, kalau domisili Lutra apa bisa mengurus BPJS tanggungan pemerintah langsung aktif? Boleh Kak, nanti mengusul saja di kantor desanya ya kalau untuk domisili tanggungan pemerintah Lutara. Kenapa? Kak, kenapa minta maaf? Kakak kan nggak pernah salah. Iya ya Kak, karena perempuan itu nggak pernah salah, yang salah itu laki-laki Kak. Oke Kak, yang mau tanya-tanya boleh langsung chat di kolom komentar ya Kak. Berarti tidak langsung aktif ya Kak. Kak Edward, oh ini yang tanggungan pemerintah. Iya, jadi kalau untuk tanggungan pemerintah itu tergantung dari pengusulannya Pemda. Jadi tugasnya Kak Edward itu mengecek sendiri apakah sudah aktif atau belum untuk penerima bantuan iurannya. Nanti ceknya boleh di sini Kak ya. Jadi tidak perlu datang ke kantor. Kalau mau cek status peserta, WA saja ini nomor atau nanti download aplikasi mobile JKN-nya. Kak Septian, Kak, makasih live-nya ya, sangat membantu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak Septian, silahkan Kak, boleh tulis di kolom komentarnya. Pak, apa lagi dibilang kok tidak ada orang bertanya? Buka sedih. Tidak ada yang sudah tugas. Apa lagi dibilang kok tidak ada orang bertanya? Apa? Bisa baca-baca poster gitu, hoax apa gitu kan. Oh, bantu ke dulu masuk bisa tuh garing sekali Kak kalau misalkan sendiri. Iya Pak, kalau misalkan ada orang kutemani tuh ada kutemani bincang-bincang. Apa-apa aku bilang? Layar. Oh iya. Kak Septian, bagaimana cara mendaftarkan anak keempat bagi karyawan? Oke, ini menarik pertanyaan. Oke, ini menarik nih pertanyaan Kak Septian. Jadi kalau karyawan Kak itu hanya berhak menanggung 3 orang anak. Nah, jadi untuk anak keempatnya nanti itu bisa daftarkan sebagai peserta mandiri. Nah, untuk pendaftarannya bisa melalui kantor cabang terdekat atau bisa melalui WhatsApp Kak ya untuk pendaftaran mandirinya. Atau juga bisa melalui aplikasi mobile JKN-nya. Oh iya, untuk yang belum punya nama anak keempatnya di kartu keluarga boleh pakai surat keterangan lahir. Kak Edward, Kak, kalau suami istri sama-sama pekerja apakah bisa saling menanggung? Ini kalau sesama bekerja tidak bisa saling menanggung Kak ya, karena masing-masing dari badan usahanya atau dari tempat kerjanya itu ada pemotongan sendiri untuk BPJS kesehatannya.
Ini boleh dibantu tap-tap layarnya Kak, di-share untuk teman-temannya yang mau bertanya terkait BPJS Kesehatan. Kak RN, apakah anak dalam kandungan sudah bisa didaftarkan BPJS Kesehatan? Nanti ketika lahir Kak baru bisa didaftarkan ya. Jadi walaupun ternyata anaknya belum ada namanya di KK, boleh pakai surat keterangan lahir. Jadi nanti namanya bayi nyonya, misalkan bayi nyonya RN. Terus ada nih yang bertanya, pembayaran untuk iuran BPJS Mandiri itu setiap tanggal berapa? Nah, kalau untuk pembayaran iuran JKN itu diusahakan sebelum tanggal 10 setiap bulannya ya untuk pembayaran BPJS Mandirinya. Dari Kak Bedung. Kak, saya orang Jakarta yang domisili di Wotu. Apakah ada lowongan di kantor BPJS Kesehatan? Nanti boleh cek saja di website resminya kami kayak di BPJS Kesehatan RI untuk rekrutmennya. Jadi hati-hati terhadap berita-berita yang tidak diketahui kebenarannya, terutama untuk rekrutmen boleh cek di website resmi atau bisa langsung di Instagram kami di BPJS Kesehatan RI. Boleh dibantu di tap-tap layarnya Kak, supaya bisa tersebar ke teman-teman yang lain yang mau tanya terkait BPJS Kesehatan, mau Kakak Tangerang maupun di mana itu bisa kok ditanyakan di sini. Iya betul. Jangan jawabin. Halo kakak yang baru bergabung, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat kak. Oh iya, ini kalau terkait aplikasi mobil JKN-nya, jadi kalau untuk di aplikasi mobil JKN-nya ini banyak fitur-fiturnya. Yang paling sering digunakan itu terkait fitur antrian mobil JKN. Jadi kalau misalkan mau berobat di puskesmas ataupun rumah sakit, itu bisa mendaftar terlebih dahulu di aplikasi mobil JKN-nya. Yang baru bergabung silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung tulis di kolom komentar. Halo Kak Edward, Kak Nurul, Kak Irens, Kak Titin, Kak Musdean, Bedul, User Diko, Yote, Itismi, Kak Ari. Dan semuanya kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentarnya Kak, dan tap-tap layarnya biar teman-teman yang belum bergabung boleh langsung tahu kalau BPJS Kesehatan Cabang Palopo sedang live.
Untuk daftar mandiri diproses berapa lama? Untuk pendaftaran mandiri Kak, itu diprosesnya 14 hari. 14 hari termasuk hari libur Kak. Jadi jika didaftarkan, dia nunggu 14 hari dulu baru bisa lakukan pembayaran iuran pertama. Kemudian boleh dijelaskan Kak tentang aturan denda. Oke. Jadi Kak, untuk denda itu berlaku ketika peserta mandiri sudah menunggak, kemudian status kepesertaannya aktif. Nah, setelah aktif itu kan sudah bisa digunakan kembali. Tapi selama 45 hari ke depan, jika rawat inap di rumah sakit, di situ terbaca dendanya. Itu hanya berlaku kalau rawat inap saja. Tapi kalau ternyata nggak rawat inap, itu nggak ada dendanya ya. Nah, untuk perhitungan dendanya itu dari 5%. 5% dari pelayanan di rumah sakit dikali jumlah bulan menunggak. Jadi dendanya itu tidak bisa dihitungkan di awal karena hanya bisa dihitung ketika pesertanya sedang rawat inap dan hanya ketika sebelumnya sudah menunggak. Kak, kenapa kalau dari Vaskes daerah nggak bisa langsung merujuk ke rumah sakit luar daerah, ya kan rumah sakit udah nggak lengkap? Ini kok Aku bikin di sini sana ngomong-ngomong. Dapat jawab juga kayak orang jadi. kira-kira berapa dendanya itu Kak? Dendanya itu nanti dihitungkan di rumah sakit Kak, jadi tidak bisa dihitungkan di awal dan hanya berlaku ketika rawat inap. Seperti itu. Yang baru bergabung boleh langsung tap-tap layar biar teman-teman yang belum bergabung boleh tahu, atau yang mau bertanya boleh tulis di kolom komentarnya. Kak Diko, Kak nggak bisa buka aplikasi mobil JKN, soalnya nomor HP saya ganti, solusinya gimana? Diganti Kak, kalau nomor HP-nya tidak sesuai, boleh dilaporkan untuk dilakukan perubahan nomor handphone. Nah, caranya, Kak Diko boleh langsung WhatsApp nomor kami ya di 0811816565. Jadi untuk melakukan perubahan nomor handphone, caranya mudah, tinggal tulis nomor handphone Kak Diko yang terbaru, terus selfie dengan KTP-nya. Nanti petugas kami yang lakukan perubahan nomor handphone. Jadi tidak perlu datang ke kantor kalau mau cuma ubah nomor handphonenya saja. Kak, ada tetanggaku sudah lahiran, harus didaftar langsung itu ke bayinya? Boleh. Jadi kalau bayi baru lahir itu harus didaftarkan ya Kak sejak lahir. Kalau memang namanya belum ada di KK, enggak apa-apa, nanti boleh pakai surat keterangan lahirnya saja. Kak User, ketentuan perhitungan dendanya bagaimana? Untuk perhitungan dendanya Kak, itu berlaku bagi peserta mandiri yang sebelumnya sudah menunggak. Jadi kalau misalkan ada yang sudah menunggak terus ternyata bayar iuran, itu kepesertaannya aktif, sudah bisa digunakan kembali. Tapi kalau misalkan ternyata rawat inap, itu baru terkena denda selama 45 hari. Penjual ikan, apa itu Pandawa? Ini Pandawa pelayanan administrasi lewat WhatsApp Kak. Jadi kalau misalkan Kak penjual ikan datang ke kantor, itu kan tatap muka. Sedangkan kalau Pandawa itu dia non tatap muka. Ini nomornya Kak, boleh dicatat di 0811816515. Di sini ada pelayanan informasi, pengaduan, ataupun administrasi. Yang baru bergabung, selamat sore Kak. Boleh di tap-tap layarnya, diinformasikan ke teman-teman yang lain yang untuk mau bertanya terkait BPJS Kesehatan. Penjual ikan bisa ditelepon. Oh iya,
Kalau Pandawa nggak bisa ditelepon Kak ya, yang bisa ditelepon di call center kami di 165165, ini nomornya. Nih, oke. Jadi kalau untuk Pandawa Kak dia hanya WhatsApp saja. Untuk via telepon kami ada BPJS Kesehatan call center di 165165, boleh dihubungi di situ. Kak Cuan, Mbak haruskah bawa KTP dan kakak kalau ke kantor? Ya, jadi kalau misalkan Kak Cuan enggak ada kakak KTP-nya secara fisik, enggak apa-apa lewat handphone saja, karena kan di situ ada identitasnya Kak Cuan, jadi di situ nanti bisa dicek terlebih dahulu. Kak, KIS fisik sama digital beda kah? Ya beda dong. Kalau fisik kan kayak kita punya KTP yang kita pegang secara fisik, sedangkan kalau digital itu melalui handphone kita. Nah, jadi kalau untuk KIS digitalnya itu ada di aplikasi Mobile JKN ya. Jadi nanti boleh Kak Agam download saja aplikasi Mobile JKN-nya di App Store ataupun Play Store. Bisakah soft filenya saja? Oh iya boleh, Kak Cuan boleh. Jadi bisa untuk kakak KTP-nya yang dibawa ke kantor, itu kami saat ini sudah tidak ada fotokopian, jadi nanti tinggal bawa identitas secara soft filenya saja Kak ya, yang penting identitasnya jelas dan tidak terpotong. Kak Lala, Kak sekarang sudah tidak bisa cetak kartu JKN ya? Jadi untuk Kak Lala sekarang kalau untuk kartu kami menggunakan kartu digital Kak di aplikasi Mobile JKN-nya. Jadi nanti Kak Lala silahkan download aplikasi Mobile JKN-nya karena di situ ada kartunya secara digital. Silahkan download saja Kak. Nanti juga bisa dikirimkan via email kalau untuk kartu digitalnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat sore. Boleh di tap-tap layarnya. Oh, mana yang rehab ya? Ujung. Oke. Ini tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan saya punya tunggakan sebagai peserta mandiri. Saat ini kami ada program rehab, program rencana pembayaran bertahap, artinya bisa dicicil. Jadi jika peserta mandiri kemudian memiliki tunggakan, nanti bisa dicicil tagihannya. Nah, untuk pendaftaran rehabnya ini, itu bisa di aplikasi Mobile JKN atau langsung kunjungi kantor cabang terdekat. Jadi nanti ada simulasinya berapa yang harus dibayarkan untuk program rehabnya. Bisa dicicil sampai maksimal 12 bulan untuk program rehab. Kak Agam, menunggak berapa Kak baru bisa ikut rehab? Menunggaknya di atas 3 bulan Kak. Jadi peserta yang bisa ikut rehab ketika tunggakannya di atas 3 bulan. Kak, kalau mau urus SKCK tapi diminta kartu BPJS memang harus ya. Kalau untuk pembuatan SKCK Kak, ini setahu saya itu sekarang daftarnya secara online. Jadi emang nggak ada pencetakan kartu secara fisik. Walaupun ternyata nanti diminta dari Polarisnya, nanti boleh pakai aplikasi Mobile JKN-nya saja untuk kartu KIS digitalnya.
Itu rehab apa, Kak Cuan? Iya, ini Kak tadi rencana pembayaran bertahap. Ini kelihatan enggak ya? Ya. Ada yang kasih mawar, ada yang kasih mawar. Iya. Terima kasih Kak yang sudah kasih mawarnya. Oh, love-love-nya Kak mana dong love-love-nya? Oh, Kakak Rae, terima kasih. Oke, kita lanjut dulu dari Kak Cuan. Itu rehab apa? Rehab itu Kak rencana pembayaran bertahap. Jadi nanti Kak Cuan bisa cicil tunggakannya, tapi minimal 3 bulan Kak ya tunggakannya baru bisa ikut program cicilan. Nah, nanti Kak Cuan bisa gunakan kartunya kalau misalkan sudah dilunasi tunggakannya. Itu yang mencicil lunas Pi ya, baru bisa dipakai kartunya. Iya, benar-benar Kak. Nanti setelah lunas baru bisa digunakan kartunya ya. Yang baru bergabung, selamat sore. Boleh langsung tap-tap layarnya atau berikan mawarnya. Haus dong. Ada udah haus ya. Udah haus. Oh iya, ini ada nih pertanyaan. Iuran BPJS Mandiri itu ada berapa kelas? Nah, jadi untuk iuran BPJS Mandiri itu ada 3 kelas. Yang pertama untuk kelas 1 150, kelas 2 100, kelas 3 35.000. Itu hitungannya per orang per bulan. Jadi pesertanya bebas memilih tergantung dari kemampuan finansialnya untuk pendaftaran mandirinya. Halo, selamat sore Kak Dean, selamat bergabung. Jejak bertumbuh Al, selamat bergabung. Oke, kita lanjut lagi di program rehabnya ini. Jadi di rehab ini Kak ada namanya program rencana pembayaran bertahap. Jadi nanti tiap bulannya iurannya bisa dicicil secara bertahap. Bebas memilih mau berapa bulan, mau ambil yang 2 bulan sampai batas paling lama 12 bulan untuk pembayaran rehabnya. Terus program rehabnya bisa didaftar di mana? Nah, untuk pendaftaran rehabnya bisa didaftar di aplikasi Mobile GKN atau bisa kunjungi langsung ke kantor cabang. Jadi nanti petugas di loket yang bantu untuk pendaftaran program rehabnya. Kak Agam, kalau mau upgrade kelas di mana Kak? Ini upgrade kelas maksudnya peserta mandiri atau karyawan swasta atau pegawai negeri Kak? Ini gimana? Boleh diperjelas dulu Kak Agam? Boleh di chat di kolom komentar? Oh, bayar sendiri untuk mandiri ya? Iya, boleh Kak. Jadi kalau misalkan mau update kelas atau menaikkan hak kelas rawatnya untuk bagi peserta mandiri atau bayar sendiri, itu bisa dilakukan perubahan sendiri melalui aplikasi Mobile JKN-nya. Jadi boleh lakukan perubahan hak kelas rawat itu ketika sudah terdaftar minimal 1 tahun. Jadi Kak Agam harus 1 tahun dulu di hak kelas rawat sebelumnya, baru bisa menaikkan hak kelas rawatnya atau diturunkan. Kak Anti, apakah bisa diurus
untuk pengalihan penggantian bagi peserta yang sudah punya BPJS Ketenagakerjaan. Oh, ini bagaimana maksudnya Kak Anti? Apakah bisa diurus untuk pengalihan penggantian bagi peserta yang sudah punya BPJS Ketenagakerjaan? Sebelumnya statusnya apa Kak? Apakah pemerintah yang penerima bantuan iuran atau peserta mandiri? Mungkin diperjelas dulu di kolom chat Kak. Kita lanjut di Kak Tirsa. Apa betul kelas rawat sudah dihilangkan? Sampai saat ini masih berlaku untuk hak kelas rawat ya Kak? Jadi masih ada kelas 1, 2 maupun kelas 3. Nih ada nih yang bertanya, kalau peserta mandiri, kalau sudah tidak mampu apakah bisa dinonaktifkan? Jadi kalau untuk peserta mandiri itu bisa dinonaktifkan hanya dengan 3 alasan Kak. Pertama, kalau meninggal dunia, kemudian kartu ganda artinya ada 2 kartu lainnya, kemudian yang ketiga sedang sekolah atau berada di luar negeri. Jadi kalau misalkan ada ketidakmampuan dalam finansialnya, boleh lakukan pengurusan atau peralihan ke tanggungan pemerintah atau bisa daftar program rehabnya. Oh, Askes, tunggu dulu. Ini maksudnya apakah bisa diurus untuk pengalihan penggantian bagi peserta yang sudah BPJS Ketenagakerjaan, Askes tapi sudah punya. Oh, maksudnya Kak Anti sudah bekerja, terus ada adiknya yang mandiri yang mau menggantikan sebagai tanggungan orang tua, seperti itu. Tapi sudah BPJS, jadi mau dialihkan ke adiknya BPJS mandiri. Dari Kak Agam. Iya, oh iya, boleh Kak Kanti. Iya, jadi kalau misalkan ternyata Kanti sudah bekerja, terus ternyata ada adiknya, anak keempat maupun 5 dan seterusnya, itu bisa menggantikan saudaranya. Selama usianya masih di bawah 25 tahun, belum kuliah, belum bekerja dan belum menikah. Kemudian Kak Agam, mandiri wajib didaftarkan satu keluarga. Iya, jadi kalau misalkan di dalam satu kakaknya ada yang statusnya nonaktif atau belum terdaftar, itu wajib didaftarkan Kak. Yang baru bergabung selamat sore, boleh tap-tap layarnya. Dari Kak Bedu. Kak, saya kan dari Jakarta. Waktu ke Wotu hilang kartuku waktu transit di Lampung. Bagaimana caranya supaya bisa dapat kartu baru? Berapa dibayar? Ya. Jadi Kak Bedu, saat ini kami sudah tidak ada cetak kartu Kak. Jadi Kak Bedu punya KTP kan? Nanti bisa berobat pakai nomor NIK yang ada di kakak KTP-nya untuk berobat. Kalau misalkan ternyata Kak Bedu sekarang sudah domisili di Wotu, saran saya fasilitas kesehatannya boleh dipindahkan. Nah, atau nanti boleh download aplikasi mobile JKN-nya. Jadi di sini ada kartu identitasnya, kartu digitalnya. Kak Anti, apakah boleh diurus di BPJS apabila pesertanya terdaftar di kabupaten lain? Boleh Kak. Kami di Palopo, alamatnya di Jalan Andi Mas Jaya nomor 23. Boleh langsung kunjungi saja kami di kantor BPJS Kesehatan cabang Palopo. Dari Kak Fatur, kalau misalnya lagi keluar kota terus sakit, apakah masih bisa berobat menggunakan BPJS Kesehatan? Boleh Kak. Jadi kalau misalkan lagi sakit di luar dari domisilinya, itu bisa dilayani maksimal 3 kali layanan ya. Kalau memang ternyata lebih sering di luar kota, silahkan pindahkan fasilitas kesehatannya di domisili terbarunya. Ini boleh langsung Kak bertanya lagi, dari 3 menit terakhir kami akan off di jam 4 sore. Jam 4 sore Wita, yang masih mau bertanya boleh silakan Kak.
Halo Kak Arham Pajagai. Kak Agam, pindahkan vaskesnya bisa lewat Pandawa? Bisa Kak, jadi ini nomor Pandawa Kak Agamnya, jangan lupa dicatat di 08118165 untuk perubahan fasilitas kesehatan melalui Pandawa. Silakan Kak yang mau bertanya, karena kami akan off di jam 4 sore. Wita, masih ada 2 menit terakhir yang mau bertanya Kak, silakan. Terima kasih Kak Tirsa sudah menyukai live ini. Halo Kak Grid Daily. Oke, 2 menit terakhir. Yang mau bertanya silakan Kak. Kak Bedu, cepatnya Kak end live. Kalau mau Kak bertanya lagi siapa aku hubungi? Kapan lagi nih Kak kita bisa end live? Minggu depan di hari Kamis Kak ya, dari jam 3 sore sampai jam 4 sore. Tolong pantengin live kami di Palopo Makanja. Ada saya, Latifa, nanti ada rekan saya nanti yang menemani. Yang belum ditahu siapa. Jadi nanti untuk Kak Bedu jangan lupa datang di live kami di pekan depan dari jam 3 sore sampai jam 4 sore. Boleh nanti ajak semua teman-temannya Kak ya untuk follow Instagram kami di Palopo Makanja ataupun TikTok Palopo Makanja kantor cabang Palopo. Alamatnya di Jalan Andi Mas Jaya nomor 23. Jangan lupa save nomor Pandawa. Jika ada informasi pelayanan administrasi ataupun pengaduan yang Kakak butuhkan, jangan ragu untuk menghubungi kami di BPJS Kesehatan. Bagus setiap hari Kak, karena ada fleksibel baiknya bagus setiap hari Kak. Kak Bedu, bagusnya tiap hari Kak, karena rakyat sipil kayak saya banyak yang mau ditanyakan. Ya Kak, nanti dicoba koordinasikan dulu ya. Oke. Nanti boleh tulis di kolom komentarnya kami kalau memang Kakak suka untuk live-nya kami di BPJS Kesehatan Cabang Palopo. Jangan lupa follow Kak, ajak teman-temannya semua untuk follow kami ya. Oke, cukup sekian untuk live perdana kami di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Jangan lupa datang jangan lupa untuk datang kembali untuk di on air di BPJS Kesehatan Cabang Palopo di Palopo Makanja, share and follow kami ya. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita